Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Perencanaan Coverage Jaringan Seluler menggunakan frekuensi 2300 MHz di kawasan industri Jababeka. Saya sendiri Intan Dwi Septiani dengan NIM 19101125 dan Tiara Resauna dengan NIM 19101126. Rita Wulandari dengan NIM 19101127, Galuh Kartikasari dengan NIM 19101128, dan Nur Hidayah dengan NIM 19101129. Yang pertama di sini akan membahas pendahuluan, kemudian yang kedua hasil skenario dari MU Mimo, kemudian yang ketiga ada hasil skenario dari SU Mimo, dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk yang pertama pendahuluan. PT Kawasan Industri Jababeka Tbk atau PT Jababeka Tbk merupakan perusahaan pengembang kawasan industri yang memulai sejarah dari pemberian izin pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 1989. Saat itu izin diberikan pada konsorsium 21 pengusaha untuk mengembangkan sebuah lahan bekas galian bata dan genteng tak produktif untuk menjadi kawasan industri. Pada kawasan industri Jababeka sendiri terletak dari 35 km sebelah timur kota Jakarta dan memiliki lokasi yang strategis di sepanjang koridor Bekasi-Cikampek. Kawasan industri Jababeka sendiri itu dapat diakses dengan jalan tol dan kereta api dengan jarak tempuh 45 menit dari pusat bisnis kota Jakarta. Oke, selanjutnya manfaat perencanaan coverage jaringan seluler. Seiring perkembangan akan kebutuhan layanan data bergerak serta tingginya laju data, maka diperlukan sebuah peningkatan kualitas jaringan informal dan komunikasi yang dapat melayani seluruh kebutuhan pelanggan secara kuantitas maupun kualitas. Perencanaan jaringan secara umum bertujuan untuk membangun jaringan yang efektif dan efisien. Perencanaan berdasarkan coverage merupakan metode perencanaan jaringan seluler untuk memastikan jaringan dapat memberikan layanan atau sinyal pada seluruh daerah tinjauan. Untuk perencanaan jaringan pada kawasan industri Jababeka adalah software ATOL 333 yang merupakan software radio planning. Kemudian hasil luas wilayah kawasan industri Jababeka berdasarkan pengukuran di ATOL adalah 43,161 km kuadrat. Kemudian terdapat perencanaan coverage jaringan. Pada penelitian ini menggunakan propagation model COS 231 HATA dikarenakan planning coverage yang dilakukan berada di frekuensi 2300 MHz. Untuk menentukan jumlah set yang diperlukan pada suatu wilayah diperlukan nilai dari MAPL yang didapat pada gambar 3 yaitu 150,59. Kemudian di tabel ini terdapat downlink budget di mana menggunakan parameter TX power frekuensi 2300 MHz atau 20 MHz. Kemudian terdapat gain antena dengan nilai 18, kemudian cable loss, ARP receiver, kemudian juga terdapat noise figure, thermal figure, kemudian terdapat juga NR, kemudian bandwidth system, sensitivitas dari receiver, kemudian interference margin, kemudian juga terdapat control channel overhead, kemudian ada RX antenna gain, body loss, dan MAPL. Kemudian setelah itu dilakukan perhitungan berdasarkan propagation model yang telah ditentukan untuk mengetahui nilai R yang merupakan jarak dari N-node B ke user. Dari gambar berikut dapat dilihat N bernilai 2,238 km. Di sini menggunakan pemodelan COS 231 HATA, di mana L yaitu F, B log R, min E, plus G. Nilainya itu 150,59. Kemudian juga terdapat F, kemudian juga terdapat J untuk metropolitan area, kemudian juga terdapat B, sehingga R itu didapat dari 10 pangkat F min R plus G dibagi dengan B, hasilnya 2,238. Kemudian untuk jumlah set yang dipasang sejumlah 4 buah. Hal tersebut dikarenakan luas wilayah 43,161 km persegi dibagi dengan luas sel yaitu 130,208. Di sini total sel itu
luas area dibagi dengan luas sel, sehingga menghasilkan 3,314 atau 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil skenario dari MUMIMO. MUMIMO itu merupakan kepanjangan dari multi-user, multiple input, multiple output, yang merupakan suatu teknologi di mana komunikasi pada base station atau mungkin pada 4G disebut dengan N-Node menggunakan multi antena dengan multi-user yang dilakukan secara simultan atau bersamaan. Pada sistem komunikasi MUMIMO ini, dengan penggunaan multi antena memungkinkan user itu independen untuk mengirim data stream di uplink pada saat yang sama atau pada base station yang sama untuk mengirim data stream dari banyak user untuk dikodekan oleh setiap pengguna di downlink. Untuk hasil yang pertama itu merupakan coverage by signal level. Di sini dapat dilihat bahwa hasil yang didapat cukup baik, di mana hampir keseluruhan area ini dapat tertutupi dan dapat dilihat pada histogram. Untuk nilai tertinggi ini berada di range min 100 sampai min 95 dBm dengan luas cakupan 13 km persegi. Coverage base signal level ini merupakan perhitungan area yang ditutupi oleh level sinyal dari tiap sel. Lalu selanjutnya ada coverage by C per I tambah N. Di sini merupakan area yang dicakup oleh SINR downlink. SINR ini merupakan kepanjangan dari signal interference noise to ratio, di mana merupakan perbandingan antara sinyal dengan interference yang ada di sekitarnya. Di sini dapat dilihat bahwa didominasi oleh warna merah dengan range dari minus 10 sampai 0 dengan luas area hampir sekitar 17 km persegi. Di sini dapat dilihat bahwa mean dan standard deviation-nya ada di 2,19 dan 7,84. Untuk area yang dicakup, hampir keseluruhan tertutupi, namun masih ada yang belum dapat tercover. Lalu selanjutnya ada effective signal analysis. Di sini dapat dilihat paling tinggi ada di range minus 120 dBm yang merupakan parameter dari RSRP dengan luas cakupan hingga hampir 3 km persegi dengan nilai min itu minus 115,53 dengan standar deviasi itu 6,16. Di sini RSRP itu merupakan kepanjangan dari Reference Signal Receive Power, di mana pengertiannya itu adalah besar power dari base station yang dapat dicakup. Lalu selanjutnya ada coverage by throughput. Di sini dapat dilihat pada histogram bahwa hasil tertinggi itu berada di rentang 3000 sekitar 3,00 kbps dengan luas cakupan sekitar 4,5 km persegi. Dengan nilai min itu sekitar 9,177 dan standar deviasinya itu 6,071. Di sini dapat dilihat bahwa area yang dicakup oleh throughput itu sangat sedikit, sehingga dapat dikatakan bahwa coverage by throughput ini merupakan parameter yang kurang baik. Nah, throughput ini merupakan banyaknya data yang dapat dikirim dalam satuan waktu dengan satuan kilobit per second. Oke, selanjutnya untuk hasil skenario SUMIMO. SUMIMO ini adalah single user MIMO yang merupakan teknologi multi pemancar dan penerima yang memungkinkan titik akses nirkabel yang dapat mengirim banyak aliran data secara bersamaan ke satu penerima pada satu waktu. SUMIMO biasanya dibandingkan dengan MIMO multi pengguna atau MIMO. SUMIMO menggunakan standar nirkabel 802.11n pada tahun 2007. SUMIMO memungkinkan beberapa aliran data untuk dikirim atau diterima antar perangkat Wi-Fi. Teknologi SUMIMO juga memanfaatkan fungsi MIMO seperti multiplexing spasial dan beamforming untuk mengarahkan dan meningkatkan kekuatan sinyal. SUMIMO mentransmisikan aliran data ke satu perangkat pada satu waktu, sementara MUMIMO dapat mengirimkan data ke beberapa perangkat secara bersamaan.
Pada sistem Sumimo, setiap penguatan multiplexing dibatasi oleh jumlah antena pengirim dan penerima. Namun dalam Mumimo, gain multiplexing dapat disesuaikan dengan jumlah antena pemancar yang digunakan. Untuk coverage by signal level pada skenario Sumimo ini dapat dilihat pada histogram bahwa coverage dari Sumimo ini yang memiliki cakupan terluas itu berada pada nilai min 100 sampai min 95 dBm dengan cakupan wilayahnya 13 km persegi dengan min minus 80,76 dan nilai standar deviasi 5,19. Kemudian untuk cakupan wilayahnya dengan skenario Sumimo adalah seperti pada gambar 10, hampir mencakup keseluruhan wilayah kawasan industri Jababeka. Kemudian untuk coverage by E/E+N atau signal to noise ratio, untuk histogram coverage skenario Sumimo ini dapat dilihat bahwa cakupan wilayah terluas itu berada pada nilai minus 10 sampai 0 dB. Nilainya itu sebesar 17 km persegi. Dengan nilai min 2,19 dan standar deviasinya 7,84. Kemudian pada gambar 12 untuk cakupan wilayahnya itu lebih sedikit daripada coverage secara sinyal level. Kemudian untuk efektif sinyal analisis pada histogram dapat dilihat bahwa cakupan wilayah tertinggi itu berada sekitar 2,60 km persegi dengan nilai RSRP levelnya itu berada pada sekitar minus 120 dBm dengan nilai min minus 115,53 dan standar deviasinya 6,16. Kemudian untuk cakupan secara luas wilayahnya itu dapat dilihat pada gambar 14. Kemudian untuk coverage by throughput pada histogram dapat dilihat bahwa cakupan terluasnya itu berada pada rentang 4,4 km persegi dengan nilai tertinggi RLC channel throughput-nya itu sebesar 3.000 sampai 4.000 kbps dengan nilai min 9,177 dan standar deviasi 6,0. Sedangkan untuk coverage secara wilayahnya dapat dilihat pada gambar 16. Kemudian untuk kesimpulan dari penelitian ini antara lain yang pertama itu di antara dua skenario yaitu Mumimo dan Sumimo tidak terdapat perbedaan luas coverage area. Kemudian yang kedua pada kedua skenario hasil min dan standar deviasi mendapatkan nilai sama. Kemudian untuk yang ketiga, parameter coverage by sinyal level memiliki hasil yang paling baik karena hampir seluruh area dapat tertutupi. Kemudian yang terakhir, parameter coverage by throughput memiliki hasil yang kurang baik jika dibandingkan dengan parameter lain, sebab memiliki luas cakupan yang paling rendah. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai tugas besar sistem komunikasi seluler. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.